Lah terus gimana caranya ngomong generasi kita biar tangguh, biar kuat? Tentu saja karena tadi temanya cinta, bekal ideal yang pertama adalah mari beneran kita mencintai mereka. Saya tidak tahu, kalau ditanya mungkin semua bilang ya cinta sama anak-anaknya. Dari sisi rasa, saya yakin semua kita mencintai anak-anak kita. Tapi dari sisi cara, saya tidak yakin. Rasa itu tadi oleh Gus Fuad disebut falling in love, jatuh cinta, rasa. Cara itu, cara mencintai yang benar. Ini yang kalau saya sering pakai bahasa standing for love. Berdiri menegakkan cinta. Nah, coba dicek ya, kita mencintai benar apa enggak anak-anak kita. Yang pertama, cirinya orang mencintai itu ingin tahu banyak knowledge. Jadi ingin tahu banyak itu, anakku ini senengane apa, ndak senengane apa, wataknya kayak gimana, cara hidupnya gimana, dia kuatnya sampai batas apa, ndak kuatnya apa. Ini orang mencintai itu mesti ingin tahu banyak tentang yang dicintai. Seperti bapak ibu dulu loh, waktu zaman pacaran itu kan selalu ingin tahu ini anak mana ya, kosnya di mana ya, kelas berapa ya. Kalau kita naksir kan itu ingin tahu banyak. Orang mencintai itu pasti ingin tahu banyak tentang yang dicintai. Maka orang yang bilang saya cinta pada Allah, saya cinta pada Rasulullah, itu bisa dicek sejauh mana dia mau belajar tentang Allah dan Rasulullah. Kalau tidak mungkin belum cinta. Masih acting mencintai saja, belum cinta beneran. Kalau cinta beneran itu mesti ingin tahu banyak tentang yang dicintai. Biasanya orang mencintai beneran itu kemudian yang ada di pikirannya hanya yang dicintai. Nah itu ciri pertama ya. Kita ingin belajar banyak enggak tentang anak-anak kita. Berapa banyak saya enggak tahu, semoga enggak ada di sini yang pendidikan anaknya dipasrah ketok ke sekolahan. Wis urusane sekolah, neng omah ya sing penting keimangan terus. Berapa banyak yang tidak peduli anaknya ini kok ada nilai yang turun ya, kira-kira kurangnya di mana, perlu bantuanku apa. Semoga tidak ada di sini yang kalau anaknya dapat rapot ditonton sekilas terus ditandatangani ngono wae. Harus ingin tahu banyak. Loh anakku kemarin matematikanya 6, sekarang 9. Kira-kira ini meningkat karena gurunya sangat sayang, apa karena dia memang tambah pinter, apa karena ingin tahu. Oke, ciri pertama itu. Ciri kedua, orang mencintai itu adalah menghormati, menghargai. Orang mencintai itu apapun kondisi yang dicintai, dia terima, dia hargai. Kadang-kadang kita pada anak-anak kita itu seperti kita memperlakukan barang kita. Mencintai barang kita itu kan kita perlakukan dia suka-suka saya. Ini bukan orang yang mencintai. Orang mencintai itu aku hargai seperti apapun dirimu. Itu orang mencintai namanya. Respect.
Makanya tidak mungkin kalau kita mencintai anak kita terus memaksakan ini, memaksakan itu. Kita tahu bahwa ini baik untukmu nak, tapi aku hargai sementara kamu masih sukanya itu bukan ini. Ini namanya respect, menghargai. Terus saya tambah lagi. Yang ketiga orang mencintai itu adalah care. Care itu peduli. Anaknya tidak suka makan sayur misalnya. Saya hargai nak kamu tidak senang makan sayur, tapi sayur itu penting ya. Saya harus cari cara gimana caranya biar kamu suka makan sayur. Ini namanya peduli. Saya tahu nak ngaji itu tidak enak, ngaji itu berat. Tapi kamu harus pinter ngaji. Saya hargai sekarang kamu sukanya main, akan saya cari strategi gimana caranya kamu juga sempat ngaji. Ini namanya care, peduli. Jadi tidak memaksakan tapi menanamkan yang baik-baik. Terus yang terakhir, orang mencintai itu responsibility, tanggung jawab. Tanggung jawab itu ngaten. Misalnya, nak, mbok yo kalau habis maghrib itu ngaji. Nah, kita ndak cuma nyuruh, tapi juga menciptakan situasi habis maghrib di mana anak-anak nyaman ngajinya. Mungkin dengan kita ikut ngaji, mungkin dengan semua alat elektronik mati, mungkin dengan apa saja kita ambil strategi biar anak-anak habis maghrib ngaji. Ini namanya ikut tanggung jawab. Kadang-kadang kita itu sama anak-anak kita cuma merentah. Nah, mbok yo jangan main HP terus boyo gitu. Tapi Bu iya. Itu namanya ndak tanggung jawab. Bisa nih merentah. Nah, mbok yo sinau kono lho. Tapi bapaknya, ibunya ndak mau baca, ndak mau dampingi, ndak mau, itu namanya ndak tanggung jawab. Mungkin ada yang anaknya dimarahi karena ndak pernah olahraga. Kamu itu masih muda, boyo olahraga. Lah tapi bapak ibu nih ndak pernah olahraga. Gimana dia bisa patuh? Diingat-ingat Bapak Ibu, ini sebelum materi-materi. Anak kita itu awalnya fitrah. Fitrah itu fitri. Fa'abawahu kalau di hadis, dua orang tuanya yang membentuknya. Yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Anak kita jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, itu kita yang membentuknya. Abawahu, orang tuanya. Oke. Jadi ketika anak kita, kamu itu kowe iki anake sapa kok nuwakal ngono. Ya sapa meneh yang membentuk dia jadi begitu. Kita yang mungkin kita ndak mengarahkan, tapi kita yang nuturi, kita yang mencontohkan, kita yang membiarkan. Kuncinya di kita. Ada 4 hal yang membentuk mereka. Oke ya, diingat-ingat 4 hal ini. Yang pertama, informasi. Apa saja yang kita masukkan ke kepala mereka, itu akan membentuk mereka. Makanya ibu-ibu, ini banyak ibu kalau sedang gosip,
Jangan deket-deket mereka. Kenapa? Mungkin hal-hal tidak perlu, hal-hal tidak penting masuk ke telinga mereka. Kalau melakukan yang jelek, jangan dekat mereka. Segala informasi akan mereka rekam. Itu yang membentuk mereka. Yang kedua, imitasi. Jadi setelah informasi ada imitasi. Imitasi itu berarti mereka itu sebenarnya niru kita saja. Coba perhatikan anak-anak yang baru bisa ngomong, baru bisa jalan, baru bisa. Nanti kan dia niru gaya ngomongnya bapaknya atau ibunya, gaya jalannya, gaya apa saja. Mereka bisanya mengimitasi, meniru. Oke nggih? Berarti apa? Hati-hati benar dengan apapun yang kita lakukan. Imitasi jauh lebih berpengaruh daripada informasi. Kita ngomong, nah HP itu ya bisa merusakmu dari mulut. Tapi kalau kelakuan kita, tiap hari kita main HP, itu yang akan dia tiru. Mbok yo ngaji-ngaji kono. Tapi kalau kita tidak pernah ngaji, itu yang akan dia tiru. Itu namanya imitasi. Jadi kemudian yang ketiga adalah vibrasi. Vibrasi itu mungkin makna aslinya getaran. Vibrasi itu gini loh Bapak Ibu. Kalau kita di rumah bete terus, ngamuk terus, meskipun tidak langsung ke anak kita, anak akan menyerap suasana itu. Misalnya kita itu kerja dari pagi sampai sore, capek uring-uringan. Di rumah ketemu anak-anak kita dengan situasi itu, vibrasi kita, vibrasi capek, lelah, bete, ngamuk, itu yang akan dia serap. Mungkin kita tidak ngomong, mungkin kita juga tidak berinteraksi dengan dia, hanya kita satu ruang, satu kamar dengan dia, itu pun sudah berpengaruh. Kayak kita ngoten deh, misalnya kita deket orang yang sedang marah. Meskipun orang ini tidak marah ke kita, hawa marahnya kan membuat kita tidak nyaman. Dekat orang sombong misalnya, sombong itu kan mungkin tidak ada hubungannya dengan orang lain, dirinya sendiri. Tapi kan kita tidak nyaman. Dekat orang sombong ngomongnya dhuwur, itu kan perut kita mules itu kan dekat orang gitu. Cuma dekat, itu yang disebut vibrasi. Coba Bapak Ibu yang pernah ngalami ketemu para alim, ulama, itu duduk dekat mereka saja rasanya adem, dingin, itu vibrasi. Nah, anak kita mungkin tiap hari, iya sih kebiasaan kita sehat, kata-kata kita juga baik, tapi kalau vibrasinya negatif, dia juga mungkin tidak kerasan. Atau terpengaruh oleh negatifnya vibrasi kita. Ibu ini ngamuk terus kerjaannya, itu vibrasi. Meskipun tidak ngamuk padanya, itu dia juga lelah. Padahal yang diamuk bapaknya. Tapi dia juga ikut capek, itu vibrasi. Suasana rumah tidak enak, dia juga tidak akan kerasan, itu vibrasi. Ya, diinget-inget ini. Jadi kalau mau masuk rumah, ditenang-tenangkan hatinya, dinyamankan suasana dirinya baru masuk. Anak-anak kita mungkin diam, tapi dia menyerap suasana. Oke. Ini tidak cuma untuk orang tua, untuk bapak ibu guru yang ngoten. Vibrasi akan diserap oleh anak-anak kita. Yang terakhir,
Yang membentuk anak-anak kita adalah, tadi sudah I, yang terakhir juga I, aktualisasi. Kalau ini sudah mulai pembentukan aktualisasi itu, anak kita itu Bapak Ibu bisa jadi apa saja. Manusia itu makhluk istimewa. Tergantung kita bentuk jadi apa, itu namanya aktualisasi. Kita didik dia untuk jadi apa, itu pasti bisa. Apalagi diarahkan sejak kecil. Ini namanya aktualisasi. Kenapa sih kok anakku jadi kayak gini sekarang? Itu mungkin secara tidak sadar kita membangkitkan potensinya tertentu. Oke. Jadi anak kita seperti apa sekarang, itu pasti 4 ini yang terjadi. Informasi yang kita masukkan ke kepalanya, kelakuan kita yang ditiru oleh mereka, suasana diri kita, suasana lingkungan yang kita ciptakan untuk dia, dan keempat, ke arah mana kita aktualkan, jadi apa dia kita bentuk. Ini monggo ya, kita mulai introspeksi. Jadi memang memperbaiki anak itu diawali dari memperbaiki orang tuanya. Memperbaiki diri kita sendiri. Baik, waktunya tasik wonten Mas. Oke. Saya itu sudah janjian buka slide, malah yang saya omongkan yang tidak di slide. Oke, baik. Biar ada gunanya saya bikin ini nggih. Sekarang kita belajar ngomong anak-anak kita. Hari ini saya yakin yang paling berat kan mengendalikan kebiasaan-kebiasaan digital. Oke nggih, diinget-inget. Pertama, pada anak-anak kita, relasi lebih penting daripada regulasi. Ayo kita dekat dengan mereka secara emosi. Kita itu sering, anak kita mendekat ke kita, tapi kita tidak nyambung, tidak paham apa maunya. Kenapa? Tidak dekat secara emosi. Cirinya apa tidak dekat itu? Kurang terbuka yang pertama. Kalau dia dekat dengan kita lebih terbuka. Apa-apa diceritakan. Biasanya anak tidak terbuka itu karena kadang-kadang orang tuanya nopo nggih. Selain gak respon, over respon kadang-kadang. Anaknya baru ngomong 1 kalimat, diceramai berhalaman-halaman. Dituturi santai-santai. Anaknya baru ngomong sedikit. Bu, pamit nggih, dolan ke rumah temen. Dolan terus kamu mbok yo belajar. Sekolah itu kan yo bayar apa? Wah, ndak ana entek. Baru ngomong 1 kalimat, besok dia ndak akan curhat lagi. Jadi, oke nggih. Kita kurang dekat karena kita jarang mendengarkan mereka. Kita inginnya didengarkan terus. Ayo kita lebih dekat dengan anak-anak kita yang manapun. Paling tidak biar mereka mau cerita terbuka pada kita. Kadang-kadang kita lebih senang bikin aturannya, itu kan makanya relasi lebih penting daripada regulasi. Pokoknya malam jam 9 harus sudah di rumah, ini regulasi. Pagi habis subuh harus, ini regulasi. Lebih enak pendekatan emosi, pendekatan relasi. Nah,
Kalau menurutmu malam itu cocoknya pulangmu jam berapa? Yo gitu. Ajak diskusi. Yo jam-jam 3 subuh ngono lho Bu misalnya. Lah mosok apa ndak bahaya kamu apa ndak besok kalau sekolah ndak bangun gimana? Gimana kalau jam 9 atau 10 saja? Gimana? Ada lebih dekat secara emosi. Dia merasa ikut dilibatkan bikin aturannya. Okay. Jadi ini yang penting. Kadang-kadang kita itu membiarkan anak-anak kita yang penting sudah dikasih aturan. Itu yang terakhir itu. Jika rumah sunyi, layar yang akan bicara. Karena tidak pernah diajak ngobrol, diajak diskusi, apa yang dilakukan? Ya buka HP. Terus kita marahi, kamu kok HP-nan terus? Dan tidak HP-nan mau apa? Wong ibu ya sibuk, bapak ya sibuk. Wong sekarang kadang anak masih kecil, balita, yang ngomong males repot, kasih aja HP. Apalagi yang gede-gede. Jadi ayo kita mulai, ayo dekatlah. Masa dengan orang lain kadang kita bisa bestian, kita bisa bersahabat dekat, sama anaknya sendiri kok tidak. Oke. Nah, anak saya masih kecil, apalagi masih kecil. Membangun kedekatan emosional akan lebih mantap dimulai sejak kecil. Ya tentu saja kita kalau ngobrol dengan dia disesuaikan levelnya. Jangan masih kecil dijak ngomong yang tinggi-tinggi ya enggak nutut, kita yang menyesuaikan level dia. Yang penting apa? Kedekatan emosionalnya terbangun. Lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Nah, kalau melarang-larang ini kalau bisa. Kalau bisa tidak dengan ancaman, tapi dengan membangun kesadaran. Jadi bukan takut hukuman, tapi membangun kesadaran. Oke ya, contoh nih, misalnya saya kasih contoh itu. Kalau kita melarang sesuatu, jangan cuma dilarang, jelaskan mengapa. Gini loh, nah ini bukan bapak sewenang-wenang, bukan ibu kok pingin kamu susah. Karena kalau kamu melakukan itu yang rugi kamu. Kamu setuju enggak ini? Nah, masuk akal enggak yang disampaikan bapak? Nah, jadi biar dia muncul kesadaran dalam dirinya bukan karena terpaksa. Oke. Kenapa sih Pak, kok teman-teman itu enggak, kok cuma di rumah ini kalau habis maghrib ngaji. Gini loh, jelaskan apa manfaatnya ngaji, apa pentingnya ngaji. Jangan cuma dipaksa, jangan cuma alah ikut, kamu anak kecil ngerti apa. Manut saja, kamu masih belum paham apa. Enak-enak nanti, ibu emangnya mau nyusahin kamu. Anak zaman dulu bisa digituin, zaman sekarang enggak bisa. Anak zaman sekarang harus kita jelaskan. Terus kalau bikin aturan, jangan cuma yang mengikat dia untuk bersama di rumah ini. Nah, itu dia mungkin lebih mau. Jangan habis maghrib ngaji loh ya, bapak enggak, ibunya enggak, sulit. Untuk mengingat bersama saja. Pokoknya dalam sehari main HP sekian jam misalnya, itu untuk kita semua. Di rumah ini, itu lebih gampang mengaturnya. Jadi disepakati, tidak sekedar diperintahkan. Lanjut. Nah, kalau ini bahasa saya, tunjukkan pada anak-anak kita ada banyak hal yang asik di dunia ini selain HP dan gadget. Oke ya. Ada banyak, kan tadi Bapak Ibu saya tanya, ngalami masa lalu enggak, ngalami itu enggak? Ngalami. Ayo, anak-anak sekarang kita ajak ngalami seperti kita.
Mungkin diajak nanam-nanam, diajak memelihara apa, diajak main gobak sodor, diajak main tadi di depan tadi ada apa? Dakon, ada main apa lah, cobalah. Ada banyak kok permainan asik. Apa yo, masih ingat permainan zaman dulu? Gobak sodor, patil lele. Bentek. Banyak. Coba lah sekali-sekali iseng. Tapi saya tidak tahu Bapak Ibu masih punya halaman mboten? Ya halaman tonggo yang bisa, halaman sekolahan mungkin yang bisa. Ada banyak. Pagi-pagi bawa anak-anaknya diajak jalan-jalan, muter-muter habis subuh. Siapa di sini yang habis subuh tidur lagi? Banyak ya. Anaknya mesti niru juga begitu. Bapaknya sama ibunya juga tidur lagi. Pokoknya jalan-jalan kalau pagi bareng-bareng gitu. Coba saya tanya Bapak Ibu. Ini bapak saya sendiri yang saya dulu sejak kecil oleh bapak saya kadang gantian sama ibu saya. Kalau mau tidur itu didongengi. Masih ada yang mendongengi putra-putrinya sebelum tidur. Nggak unsum gitu. Oh saya dulu kancil nyolong timun, macam-macam dongeng-dongeng gitu. Diceritakan sebelum tidur. Bapak ibu mestinya juga ngalami, mungkin orang tuanya dongengi. Lah kenapa kok kita nggak lanjutkan itu? Didongengi itu asik loh. Wong bapak ibu tadi tak dongengi mahasiswa yang ditembak gitu aja kan ya seneng-seneng saja. Saya tahu kadang-kadang ibu saya kalau dongeng ya ngarang-ngarang saja. Tapi ya asik-asik aja mendengarkannya. Bagian dari membangun kedekatan emosional. Ah ini harus dimulai. Anaknya sudah terlanjur. Alah bu dongengnya ndak asik, lebih asik main HP. Ayo diajak bersosialisasi, main ke tetangga. Diajak jalan-jalan ke sawah meskipun bapak ibu ndak. Sekarang sawahnya digarap orang lain. Wong sekarang ke sawah itu jadi rekreasi kan outbound. Mau cuma ning sawah. Mahal sekarang. Padahal kita tinggal jalan ke belakang rumah sudah ketemu sawah. Ayo nggih, ada banyak kok kesenangan selain gadget. Saya khawatirnya tadi loh kalau tiba-tiba sinyal mati, internet dilarang, listrik mati, stres anak-anak kita, tidak tahu harus melakukan apa. Padahal kita tidak bisa jamin akan selalu ada sumber daya yang membuat kita masih punya sinyal, masih punya listrik. Ayo latihan membuat anak-anak kita tangguh. Apalah, itu ada gerak tubuh misalnya. Gus Fuad di sini masih ada senam mboten? Wonten nggih. Ayolah, dulu saya zaman SD itu perasaan ya tiap pagi senam sebelum masuk itu. Dulu ada senam SKJ. Ye, Bapak Ibu mungkin masih ingat ya. Se-Indonesia sama itu SKJ-nya. Boleh ditradisikan lagi, paling enggak olahraga. Paling enggak begini loh. Di kepala anak kita itu punya banyak referensi aktivitas yang asik selain main HP. Biar mereka tidak ketergantungan. Lanjut, masih adakah? Oke, kalau ini sudah nggih, orang tuanya harus lebih dulu. Jangan hanya merentah. Jangan minta anak lepas layar kalau orang tuanya masih hidup di dalamnya. Seperti saya bilang tadi, anak-anak kita itu cuma niru saja yang kita lakukan. Jadi dia cuma ikut yang kita lakukan. Sampai cara marah, cara fokus, cara mengelola emosi dan lain sebagainya, itu anak-anak belajar dari kita. Ini yang tadi sudah saya sampaikan. Lanjut. Ini contoh nggih. Berdasarkan usia kalau ini praktek.
Untuk anak-anak umur 0 sampai 6 tahun kalau bisa jangan terlalu banyak dikenalkan layar dulu. Oke. Jadi lebih banyak dekat dengan mereka, bikin minim layar. 0 sampai 6 tahun ya. Karena ini kita sedang membangun fondasi mentalnya. Minim layar bukan berarti tidak sama sekali. Kalau bisa ya layar-layar yang sifatnya pendidikan, mungkin ada kartun-kartun pendidikan monggo. Tapi jangan dikenalkan dulu Instagram, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Film-film yang mendidik monggo. Tapi jangan dulu medsosan. Jangan dulu internetan sendiri, surfing sendiri. Jangan. Usia 7 sampai 12 tahun mulai dibolehkan tapi dengan aturan yang jelas setelah dialog tadi ya, disepakati bersama. Kemudian dampingi semampu kita untuk ngontrol tadi penerapan aturannya. Tanamkan kesadaran bukan ketakutan. Tunjukkan bahwa nak, kalau kamu sering buka situs kayak gini, nanti kamu terpengaruh loh. Pikiranmu terbayang-bayang terus loh, studimu loh, terus sering-sering sadarkan seperti ini. Game kayak gitu pelan-pelan merusak loh. Ingatkan. Mungkin Bapak Ibu pernah, tahun lalu itu kan ada viral itu. Anak SMA naik motor, boncengan. Tiba-tiba di jalan dia lihat nenek-nenek jalan sendirian pakai mukena. Dia turun, tidak ada angin, tidak ada hujan. Nenek-nenek ini ditendang sampai jungkir balik. Mungkin pernah lihat videonya. Kita kan heran, ini isi pikirannya apa anak-anak itu? Saya membayangkan mungkin anak-anak ini terobsesi keseringan main game kayak apa, Mobile Legend dan yang sejenisnya itu loh. Itu kan isinya gamenya orang jalan-jalan pinggir jalan, ada musuh dibunuh. Ada apa dipukuli sampai mati. Kalau bisa bunuh 2 orang double kill, triple kill, kayak gitu loh. Itu dianggapnya terus terpengaruh, dia ingin nyoba. Kemarin ada anak perempuan yang membunuh ibunya. Pengaruh game. Pengaruh drama Korea. Ada yang rajin drama Korea. Seneng ya kalau nonton, tertarik. Ayo, padahal drama itu kan harusnya kan 1 seri seminggu sekali. Kita kan nontonnya langsung 16. Langsung sampai tamat kan ngono. Lah gitu anaknya ndak boleh niru gimana? Oke nggih. Ayo usia 7 sampai 12 tanamkan nilai. Usia 13 latih dia bertanggung jawab. Jadi ajak diskusi, kamu kok main game itu? Apa enggak sadar dampak jeleknya? Menurutmu apa ada baiknya gitu? Coba ajak diskusi. Anak 13 ke atas sudah mulai bisa diajak ngobrol. Jadi kamu pengen masa depanmu terjamin enggak? Kamu pengen jadi orang yang apalah, pinter, kaya, boleh saja. Nah, apa kayak gini ini mendukung cita-citamu enggak? Ajak diskusi, anak-anak usia ini bisa. Ini mulai orang bilang kita melakukan literasi digital. Baik, masih ada kah? Terakhir. Oke, ini rangkumannya saja. Apa yang harus dilakukan anak, orang tua, guru? Untuk anak-anak, jujurlah. Jujur dalam arti orang lain tahu, orang tua tahu apa yang kamu buka, apa yang kamu mainkan. Biar kalau memang jelek bisa diingatkan. Ada beberapa kasus anak-anak sekolah yang terjerat pinjol. Karena main game yang jenisnya judol. Oke, hati-hati.
Itu pentingnya Bapak Ibu ngontrol terus. Bukan berarti tidak boleh. Bilang saja, nak kamu main apa saja ibu harus tahu loh. HP-mu jangan di password sedalam itu. Jadi kemudian anak-anak menghormati kesepakatan. Bilang padanya kalau kamu tidak ngerti, kalau kamu ragu-ragu tanya. Kamu bingung ini boleh apa tidak, tanya. Dan yang keempat, kamu harus siap kalau melanggar kesepakatan kita, nanti ada sedikit hukumannya. Mungkin hukumannya karena buka situs yang tidak boleh, berarti besok seharian tidak boleh pegang HP. Hari kedua boleh diawasi. Ini untuk anak-anak. Untuk orang tua, pastikan jadi teladan, mendampingi bukan mengintai. Oke. Bukan diam-diam ngecek. Anak mungkin tersinggung, mungkin luka hatinya, dekati saja sampai dia terbuka. Karena biasanya sepinter-pinternya kita mengintai, dia lebih pinter menyembunyikan. Jadi lebih enak kita minta dia terbuka. Tidak apa-apa kok Le, kamu cerita pada ibu. Ibu juga pernah muda kok. Itu lebih enak, kita lebih ngontrolnya. Dipastikan dia terbuka. Kemudian dengarkan kalau dia punya alasan. Kadang-kadang kita itu merasa sing tuwa mesti benar. Anak kita mesti salah. Alasannya dianggap alasannya anak kecil, tidak penting. Berarti kita tidak menghargai dia, tidak respect. Kemudian silahkan diskusi kalau anaknya ngajak diskusi. Guru juga begitu, karena guru mendampingi anak di sekolah. Guru harus jadi teladan digital. Bagaimana bermain HP yang baik. Guru juga membimbing dan bukan memata-matai. Sama kayak orang tua. Mengarahkan. Guru juga harus siap mendengar dan memfasilitasi dialog. Bila perlu, ajarkan secara khusus, mungkin di salah satu pelajaran, satu materi tentang penggunaan HP yang baik. Boleh. Kemudian harus kompak ya dengan orang tua. Jangan sampai orang tua juga begitu, harus kompak dengan gurunya. Nanti di sekolah, ini enggak boleh lah, itu enggak boleh loh ya. Begitu di rumah, alah sakarep mulai sing penting. Pontang-panting nanti gurunya. Sudah dilarang-larang di sekolah, di rumah dikendoni. Di sekolah dikencengi, di rumah harus kolaborasi ya. Bapak Ibu guru juga ngeten. Kok informasikan ke orang tuanya. Pak, Bu, sekarang kita bikin program ini loh. Mohon dibantu ya, biar di rumah juga bisa lanjut. Itu namanya kolaborasi. Dan yang terakhir, disiplin tentu saja. Mental disiplin itu jadi kuncinya. Kalau kita bisa membentuk jiwa yang disiplin pada anak-anak kita, lebih mudah ngaturnya.